Livi setiap Livi terbangun, Livi ngelihat muka-muka teman-teman Livi. Dan di situ tuh Livi selalu berdoa, Tuhan, kalau aku memang harus hidup, kasihlah aku hidup. Ya, apalagi sakitnya itu pembuluh darah pecah loh. Tapi mohon maaf nih ya, karena orang yang sakitnya seperti itu rata-rata sih susah untuk kembali sembuh kemarin. Nah, iya. Livi mungkin sepertinya dikasih mukjizat lah ya. Kalau sampai hari ini tuh kayak Livi denger ngomongnya aja sedih. Rumah itu nggak ada orang lain di sana. Maksudnya nggak ada tetangga, rumah-rumah lain. Cuman satu rumah, tapi di situ rame. Satu rumahnya tuh rame. Tapi Ada orang lain? Ada. Tapi nggak satu pun Livi kenal. Livi tuh pengen jawab tapi nggak bisa. Livi, apa kabar? Baik bang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bener ya, Livi Anissa tadi namanya kan? Bener. Belum ganti. Oke, Livi, kita ngobrol-ngobrol lah sedikit, berbagi pengalaman. Kemarin kan Livi ini bisa saya informasikan juga kemarin sempat ada sakit ya. Iya. Terbaring di rumah sakit beberapa minggu, bahkan koma ya. Iya. Nah, kita mau tahu nih bagaimana ceritanya bisa sembuh seperti saat ini. Terus juga hal-hal apa saja yang kira-kira nanti bisa menyebabkan Livi bisa terbaring seperti itu. Oke, Livi, kita tanya keseharian Livi dulu lah ya. Iya. Sekarang kesibukannya apa nih sekarang? Livi udah kerja lagi. Kerja lagi, kemarin berarti kerja juga ya? Kemarin kerja tuh udah beberapa tempat aku ada yang resign, ada yang memang kontraknya habis. Oh, berarti udah banyak kerja di... Ya setelah aku sakit. Sekarang di mana, boleh nggak kita? Sekarang di Si Cepat jadi admin. Oh gitu. Kemarin di salah satu bank ya? Kalau Bank, nggak salah kan? BUMN dua-duanya. Oh ya, luar biasa berarti pengalaman kerjanya ya. Oke Livi, sekarang tinggal di Jambi sendirian? Sama nenek. Sama nenek? Orang tua? Yatim piatu. Yatim piatu, oke. Berarti sekarang sudah tinggal sama nenek, kakak adik nggak ada ya? Kakak adik di Jakarta. Di Jakarta semua? Berapa orang adiknya? Semuanya kakak. Oh, jadi Livi anak bungsu? Anak paling kecil. Oh, berarti sejak saya kenal Livi itu memang benar-benar sudah sendirian di Jambi? Sudah Oh, sendiri. strong sekali ya. Yes, karena saya kenal Livi ini itu banyak ikut lomba-lomba dulu dia. Ada di salah satu perlombaan-perlombaan. Nah, disitulah saya kenal. Sampailah kita dekatnya itu di LV ya. Ya. Oke, Livi, berarti memang benar-benar sendirian sekarang di Jambi sama nenek cuman ya? Iya, sama nenek. Wih, luar biasa sekali ya. Kerja, wanita karir ya. Iya. Wanita karir lah ya. Karena suka. Oh, hobi. Iya, kalau di rumah bingung. Enak ya hobinya kerja ya. Berarti yang cowoknya nanti calon suaminya beruntung nih. Si Livi hobi kerja soalnya. Oke Livi, kemarin kita sempat dengar kabar nih bahwa Livi ini sempat terbaring di rumah sakit ya. Iya. Bahkan sampai koma. Itu penyebabnya sakitnya apa dulu? Kalau dulu itu pertamanya tuh sakitnya karena pembuluh darah pecah. Mulai darahnya pecah. Terus sampai sekarang tuh sempat udah pakai ring di otak. Di otaknya udah pakai ring. Udah pakai. Tunggu. Kemarin sebelumnya itu ada penyakit lain atau enggak? Enggak pernah sakit parah. Paling tuh ya biasa kita kan batuk pilek gitu ya. Nah setelah itulah yang pertama kali yang langsung koma gitu. Oke, kita boleh cerita dari awal nggak sih? Awalnya tuh sakitnya gimana yang Livi rasain? Pertamanya itu kan Livi kerja. Livi kan kerjanya itu kalau orang masih di salah satu bank itu? Oke. Kerjanya tuh biasanya kan kita ada jadwal kerja, jam kerja lah ya. Iya benar. Nah tapi kan kita tuh kerjaan tuh ya loyalitas lah kalau kata orang kan. Oke. Nah jadi aku kerja tuh yang nggak seharusnya ya aku kerjakan juga gitu. Harusnya misalnya jam 5 udah pulang, Livi masih ada kerjaan lain. Masih ada kerjaan lain. Terus akhirnya jadilah supporter. Oh ada lomba. Iya. Ada temen yang lomba, aku cuma jadi supporter gitu. Oh gitu. Terus aku tuh ketawa-ketawa kan. Aku tuh orangnya kan hebring Iya kalau kata benar banget itu. Iya. Nah karena aku nih orangnya hebring dan kalau ngerjain sesuatu tuh kalau orang ngerjain 100, aku ngerjain 110 gitu. Wah, jadi luar biasa ya. harus yang lebih daripada yang lain. Oke. Terus akhirnya pulang bawa mobil ya biasa nggak ada masalah. Cuman jam 12 malam kepala sakit. Itu tuh sakitnya tuh memang masih sakit itu yang di pusing. Rumah sendirian? Sama nenek. Sama nenek. Cuma berdua kan kita. Terus? Terus nek kepalanya sakit.
Itu sakitnya sakit gimana? Sakit kayak sakit kepala biasa? Muyeng. Muyeng tuh gimana ya? Pusing tuh kayak pusing lah ya. Sana sini gitu kayak pusing ya gitu. Okay. Tapi masih bisa jalan. Dan itu belum ada kepikiran sakit-sakit yang lain. Enggak, cuman biasalah kan sakit kita kepala, capek ya? Sakit kepala. Terus? Akhirnya nenek ngasih obat tuh tapi udah tangan itu sama kaki itu udah lemes, benar-benar udah lemes tapi masih bisa jalan. Gitu, masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Kasih obat. Obat sakit kepala pada saat itu. Paracetamol. Oh gitu. Ya buat biasa kan. Okay. Mikirnya udah tidur. Nggak lama jam 2 itu. Waduh, kepala sakitnya tuh luar biasa, udah teriak-teriak. Udah nggak bisa lagi ditahan. Udah nggak bisa tahan. Udah kayak orang kemasukan setan. Benar-benar teriak. Terus nenek tuh langsung kayak kebingungan. Kenapa? Sakit. Jadi di rumah itu benar-benar cuma berdua. Waduh. Terus kepala itu sakit, Nek, kepala itu sakit, Nek, sakitnya tuh benar-benar sakit, Nek, gitu. Sakit gitu. Yang sebelumnya belum pernah seperti itu? Iya, nggak pernah. Baru sekali itu ya? Kayak kemasukan setan, bener Bang. Wah, luar biasa ya. Berarti setelah itu nenek bawa ke rumah sakit atau nenek gimana? Langsung nelfon ke Oom. Oomnya di Jambi? Di Jambi, yang kayak papa sendiri kan. Telepon, ngapa Nisa tuh sakit, gitu kan. Dijemput, disuruh jalan, gerak kan. Masih bisa jalan? Gak bisa, tapi dipaksa jalan, harus jalan cepat. Kan orang gak tahu. Gak tahu bakalan sakit itu ya? Kira kan ya demam sakit biasa lah, sakit kepala ya. Menyi kalau kata orang kan, gak boleh gitu kan. Berdiri, gak bisa bener-bener. Akhirnya dilempar badannya. Serius dilempar? Karena om aku juga gak kuat angkat. Jadi ya angkatnya tuh bukan lempar yang kuat gitu, enggak, cuman asal ditaruh aja gitu kan. Itu berarti jam 2, berarti berapa lama nunggu om itu sakit kepalanya itu? Udah setengah jam lah paling, kan rumahnya dari Mayang. Terus dibawa ke rumah sakit? Dan di situ udah gak sadarkan diri. Udah benar-benar gak sadar? Gak sadar. Terus pagi bangun, dikasih makan, nggak bisa makan. Jadi sudah sadar itu udah di rumah sakit? Udah di rumah sakit. Rumah sakit dekat rumah kan. Terus dikasih sarapan nih? Dikasih sarapan, nolak. Bukan karena nggak mau makan, tapi cuma karena nggak bisa nelen, mulutnya itu nggak mau ngunyah, nggak mau. Udah nggak bisa buka lagi? Nggak bisa. Jadi cuman terus diajak ngobrol. Nisa tuh ngapa? Nisa tuh next kayak gitu ngomongnya. Next kayak gitu. Nggak ngerti lah orang ngomong apa nih anak. Nisa tuh itu sebenarnya Livi sadar? Enggak, sadar pas dikasih video. Oh, ada yang ngerekam? Ada yang ngerekam pas udah sadar gitu. Itu pas udah sembuh ya, udah lumayan sembuh. Dikasih videonya. Nah, terus berarti sejak saat itu memang Livi nggak sadar? Nggak sampai sadar. Koma itu? Nggak sadar Livi tuh ngomong apa, ngejawab apa gitu, nggak tahu. Cuman ngejawab aja, cuman yang mikirnya aku ngejawabnya sesuai yang biasanya. Terus, kan. Terus dokter mendiagnosa ya, diagnosa namanya ya? Itu bahwa pembuluh darahnya pecah itu? Ya nggak tahu kan, cuman kayaknya pembuluh darah anak ini pecah. Oh gitu. Yang pertama kali yang baik banget dokternya itu nama Dokter Hendra, Dokter Hendra spesialis saraf ya. Dokter Hendra Irawan. Kayaknya ini anak ini pembuluh darahnya pecah, tapi saya nggak bisa memastikan. Lebih baik anaknya tuh dicek lah secara di rumah sakit Siloam. Oh gitu, langsung dipindahin? Dibawa Siloam aja untuk cek aja. Soalnya di tempat lain nggak ada, yang paling Siloam. Terus udah itu pas dicek ternyata emang pembuluh darahnya pecah 1 cc. Berarti pembuluh darah kita ini ada berapa cc sebenarnya? Kalau cc-nya tuh nggak tahu ya Bang ya sebenarnya. Kan kayak pembuluh darah kita tuh ratusan, bahkan ribuan 1 cc itu sangat berpengaruh berarti kan? Iya, ngaruh banget, yang bisa bikin kita tuh yang ngomongnya nggak bener gitu, sampai mukanya miring gitu atau segala macam. Alhamdulillah Livi nggak miring. Iya. Oh, jadi bener-bener apa ya? Berarti berkurang ya? Iya, kalau dokter bilang tuh kayak kepala kita ditembakin sama pistol. Makanya tuh sakitnya luar biasa. Sampai pakai morfin kan. Kalau udah pakai morfin tuh berarti udah tingkat sakitnya itu udah 9 ke 10. Nah, itu udah luar terus biasa. ini ya, berarti sudah didiagnosa sama dokter bahwa itu pembuluh darahnya pecah 1 cc. Nah, terus pada saat itu Livi koma. Aku tuh antara sadar dan nggak sadar. Jadi kan karena orang pembuluh darahnya pecah itu mereka tuh mengantuk. Jadi tuh kalau misalkan ngantuk, bawaannya ngantuk. Jadi kalau diajak ngomong, dibangunin tuh nggak mau bangun. Tapi sadar. Orang manggil-manggil Livi sadar. Tapi sampai marah gitu, ngapain manggil-manggil gitu.
Oh gitu. Tapi nggak ngejawabnya tuh ya, misalkan nih abang nanya, Livi makan, Livi nanyanya, kita ke Singapura yuk, nggak nyambung kan sebenarnya. Nah sama kayak gitu jawaban Livi. Berarti pada saat itu memang pikiran Livi tuh udah nggak bisa dikontrol lagi lah ya? Iya. Kayak pada saat nerima omongan dari orang itu jawabnya ya, sembarang aja ya? Sembarangan. Soalnya kayak kan banyak orang kantor dateng jenguk Livi kan. Livi tahu ini bapak siapa? Livi tahu ini siapa? Terus jawaban Livi apa? Dokter. Semuanya dokter. Padahal itu jelas bukan dokter gitu. Berarti memang terasa sekali perubahannya ya. Karena ya kita tahu nih bahwa Livi sebelumnya ini anaknya pintar nih. Ya apalagi kalau kita nih ngumpul, dia kalau bahasa Inggris jago banget. Nah sekarang masih bagus kan bahasa Inggrisnya? Kalau bahasa Inggrisnya bisa, cuman aku nggak bisa writing nggak bisa. Kayak lupa aja cara nyebut misalnya nulis apa. Berarti gitu. Sebagian ingatan Livi itu hilang. Iya kayak gitu. Bukan hilang, dia tuh nggak bisa nyebut aja. Kayak misal sesuatu mau disebutin apa ya, misalkan Livi bisa ibaratnya mau ngomong bahasa Inggris, udah tahu nih bahasa Inggris ini biasanya ini tambah ini tambah ini tambah ini. Di pikiran itu ada. Udah ada. Tapi mau nyebutinnya nggak bisa. Nggak tahu. Gitu susahnya. Oke, kita kembali lagi yang tadi dulu ya. Ini masih agak sedikit penasaran nih saya nih. Berarti pada saat Livi itu koma, berapa lama komanya? Kalau koma dan komanya yang pastinya yang nggak sadar itu hampir 3 hari. 3 hari. Itu benar-benar nggak sadar. Nggak sadar. Terus habis itu baru tersadar yang nggak bisa ngelakuin hal itu. 3 hari itu benar-benar udah nggak bangun, benar-benar. Nah 3 hari itu apa yang Livi rasain? 3 hari itu memang benar-benar kayak kita tuh dikasih istirahat luar biasa, Tuhan kasih kita istirahat. Terus, tapi kita mimpi. Nah itu maksud saya. Itu apa yang Livi lihat? Livi itu kayak mimpi di satu rumah. Kalau sampai hari ini tuh kayak Livi denger ngomongnya aja sedih. Rumah itu nggak ada orang lain di sana. Maksudnya nggak ada tetangga, rumah-rumah lain. Cuman satu rumah, tapi di situ rame. Satu rumahnya tuh rame. Tapi ada orang lain? Ada. Tapi nggak satupun Livi kenal. Oh gitu. Nggak ada satupun yang Livi kenal. Tapi merinding saya. Tapi pas ibaratnya ada yang datang jenguk di rumah sakit itu kan, kan Livi kan sadar dan nggak sadar tuh. Livi cuma bisa melihat kadang kan. Pas Livi ngeliat mereka tuh, di situlah Livi bisa bangun. Kalau mereka nggak manggil Livi, nggak sadar gitu. Iya. Makanya itu Livi kayak merasa bersyukur punya teman-teman yang luar biasa baiknya, jenguk Livi. Antara mereka tuh memang sayang sama Livi atau memang benci sama Livi nggak tahu juga ya. Ya pasti sayang lah, nah kan nggak boleh tuh. Ya kan kita nggak tahu bang, karena mungkin orang merasa bersalah karena mungkin ada kenapa aku dulu jahatin Livi ya, ini anak nih sakit sekarang. Ya saya kan dulu kan bisa lihat itu dari jauh ya, karena saya di luar daerah pada saat itu ya, saya lihat foto-foto dari Livi itu benar-benar sudah nggak sadar, ya kan. Iya benar. Makanya sebenarnya saya pengen ngajak ngobrolnya udah lama sebenarnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sehat lagi ya? Alhamdulillah bukannya sudah sehat sih bang, cuman udah lebih baik daripada dulu. Ya benar, tapi mohon maaf nih ya, karena orang yang sakitnya seperti itu rata-rata sih susah untuk kembali sembuh kemarin. Nah Livi mungkin sepertinya dikasih mukjizat lah ya. Sebenarnya kembali tuh bang, lagi. Kalau kami tuh jalan, kaki kami tuh yang sebelah kanan tuh sakit. Oh gitu. Tapi kan nggak perlu kita harus ngomong ke orang-orang, oh kaki aku sakit loh. Dan nggak perlu dirasa-rasain. Kalau kita rasa-rasain, ya semuanya tuh tambah sakit gitu kan. Ya udahlah, memang itu memang udah takdirnya Livi. Livi harus jalanin, ya dia disyukuri gitu kan. Iya. Soalnya dokter Livi cuma bilang gini, Livi, kan dokter Livi banyak, ada sekitar 4 atau 5 orang. Iya. Ada satu dokter ya, dokter Hendra, karena dia orangnya taat ya. Bener. Dia cuma bilang gini, Livi, saya lihat kamu anaknya tuh ceria kayaknya. Iya memang bener. Kamu tuh ngomong terus pas setelah sudah sadar ya, udah lumayan sehat kan, masih berobat ya sama dokter itu. Saya percaya Livi tuh bisa sembuh katanya. Tapi semuanya tuh balik lagi Allah yang kasih sembuh katanya gitu. Oke. Sebentar nih, saya potong. Penyakit yang Livi derita kemarin itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih? Sebenarnya tuh nggak bisa. Kalau kata dokter bilang tuh gini, Livi itu sakitnya sudah bawaan. Setiap orang itu kan punya darahnya masing-masing ya. Iya. Setiap darah orang tuh beda-beda. Ibaratnya gitu kan, ada orang yang bawaannya tuh kenapa dia mukanya mirip orang tuanya. Bener. Nah ada juga yang penyakit orang tuanya di bawah. Saya ada baca di artikel tadi sebelum kita ngobrol ya, katanya kalau pembuluh darah pecah itu ada faktor gen. Iya.
Tapi memang orang tua Livi pernah. Kata dokter bilang kita nggak tahu orang tua kita yang ini sebelumnya kakek atau siapa gitu. Yang 7 sebelumnya. Nah kita yang ibaratnya 1 banding 1000. Sepengetahuan Livi nggak ada. Nggak ada 1 banding 1000 yang sakit kayak gitu. 1 banding 1000 dan Livi. Ya karena 2 kemungkinan, yang satu karena bakteri katanya, yang satu memang karena faktor genetik. Iya genetik. Berarti Livi faktor genetik. Iya bawaan. Soalnya kayak nenek kan suka marah tuh, ngapa kok tuh jajan-jajan tuh kan lihat sakit kan. Nah iya itu benar nggak? Ada penyebabnya karena makanan kah atau apa gitu kan? Enggak sebenarnya. Kalau kata dokternya itu tuh kayak bom waktu. Jadi kalau bom waktu tuh gini, kalau kita tahu bom, kita tahu bom itu bakal meledak kan, udah bakal disetting, bakal ada. Cuman dia tuh ada tapi belum waktunya aja gitu. Karena kan pembuluh darah pecah ini biasanya orang 40 tahunan ke atas biasanya. Iya. Ya kan? Cuma tidak menutup kemungkinan untuk yang kita masih muda. Iya, kalau biasanya itu kan kecelakaan. Bener. Livi nggak kecelakaan. Iya kecelakaan, saya baca ada itu. Kalau Livi nggak kecelakaan, emang karena genetik itu tadi. Tapi pemicunya apa? Kalau pemicunya itu tadi Livi tuh kecapean. Iya. Terus hebring banget. Kalau terlampau senang. Iya. Kalau orang lain kan kebanyakan terlampau sedih. Mungkin waktu ngasih sporter tadi. Iya. Oh, karena terlalu itu ya. Hebring. Iya, karena kita tahu Livi ini emang orangnya happy banget dulu. Nah, walaupun ibaratnya sedih pun tetap ketawa. Iya benar, iya. Makanya ketika Livi tiba-tiba kita dengar kabar bahwa Livi sakit, kita bingung sakit kok bisa sakit gitu kan. Ya, apalagi sakitnya itu pembuluh darah pecah loh. Karena pembuluh darah pecah itu kan pertama jarang anak muda, ya kan? Nah, yang kedua, Livi ini nggak pernah sakit rasanya waktu itu. Nggak pernah. Setahu saya ya, selama kita kenal, Livi nggak pernah yang sakit sampai separah itu gitu kan. Nggak pernah. Masuk rumah sakit aja nggak pernah. Baru itu, tapi langsung ya itu aku bilang, dokter bisa nggak kalau aku sakitnya pilek aja, pilek batuk, udah jelas. Ini kalau langsung pembuluh darah koma pula. Saya nggak sanggup mikirnya Livi, ya kan? Waduh, jadi selama 3 hari tadi koma, terus sadar yang nggak bisa ngapa-ngapain. Sampailah berapa lama itu di rumah sakit? 2 minggu. Pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang ke rumah kan pasti di check up lagi tuh sama dokter. Hasil visitnya itu terakhir mata Livi tuh nggak bisa lihat. Mata nggak bisa lihat? Iya kan kalau pembuluh darah tuh kan di otak kan mepet deket sama mata. Iya. Nah Livi tuh kayak matanya black spot. Black spot itu kita bisa cuma lihat sebahagian. Kayak kita nih Livi lihat abang. Kalau Livi lihat dari sini abang tuh nggak kelihatan di sini gitu ibaratnya. Nah, padahal abang tuh di depan muka Livi. Itu berapa lama Livi alami seperti itu? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan kakinya kan masih nggak bisa gerak, susah gitu pokoknya. Jadi akhirnya keluarga sama dokter Hendra ya waktu itu kan dokter Hendra tuh ngasih banyak solusi lah ya buat Livi, kayak Livi dioperasi pilih dokter siapa, pembuluh darahnya pas pembuluh darah itu dokter bedah sarafnya siapa yang bagus katanya. Dioperasi pun dokter itu datang ibaratnya bareng dia ngoperasi Livi gitu. Dokternya bilang, Livi saya tahu kamu ini sakit, tapi saya nggak tahu kamu ini sakitnya apa. Saya nggak bisa bilang kalau kamu tuh sakit karena apa, rapuh. Ada salah satu dokter yang bilang kalau pembuluh darah Livi itu rapuh. Tapi dokter Hendra ini nggak mau, nggak terima gitu. Nggak, karena anak yang seperti ini biasanya kalau nggak dia tuh memang ada kayak leukemia atau apa, kanker atau apa, tumor sehingga dia sakit kayak gitu. Soalnya dia semuanya bagus pas dicek itu bang. Kan kalau orang kan ada yang darah tinggi ya. Nah ada selain darah tinggi ada juga pokoknya banyak ya penyakit lain. Tapi Livi enggak waktu itu kan karena Livi kan suka makan daging tuh. Kata orang kan darah tinggi. Kolesterol enggak? Iya kolesterol tinggi. Nah bisa jadi kan. Waktu itu lagi normal. Dia cek normal ya? Dia cek normal. Kenapa dokternya berani ngomong Livi harus dibawa ke Jakarta? Karena semuanya bagus. Tapi kemarin sempat dibawa ke Jakarta enggak kan? Dibawa. Oh dibawa ke Jakarta? Iya. Operasinya di Jakarta? Operasi pertama di Jambi. Aku udah gak bisa hitung. Sebentar, saya penasaran nih sebagai orang awam nih. Operasinya itu pengangkatan atau gimana? Dicek dulu namanya DSA. DSA itu apa? Kita tuh mau cek semua dari pembuluh darah kita. Semuanya dicek. Kenapa? Di kepala. Ada kan orang yang pakai ring jantung. Sebelum dia pakai ring jantung pasti dia di DSA juga. Iya. Tapi untuk jantungnya, kalau Livi kan pembuluh darahnya. Jadi Livi yang dicek pembuluh darah.
Dan pas dicek pembuluh darahnya ketemulah sama dokter baru ya karena rekomendasi ya. Namanya Dokter Fritz. Dia spesialis di Jakarta. Di Jakarta. Dia ngomong ke Livi begini. Mereka ngajak Livi ngobrol lah ya. Ngobrol. Itu kondisi Livi sehat. Maksudnya sadar. Sadar tapi nggak sehat. Nggak sehat tuh karena mata nggak enak. Ngomong susah. Dokter saya tuh nggak bisa ngomong. Saya susah ngomongnya dokter. Saya ngerti tapi saya nggak bisa membales. Terus itu yang bawa Livi ke Jakarta siapa, nenek? Om Livi yang pas Livi sakit juga. Om Livi terus ditanya terus disitulah dokter itu nanya, mana orang tua kamu? Dokter saya orang tua saya udah nggak ada dokter. Nah di situ juga dokternya kayak yang, jadi kamu kesini sama om? Oh jadi kamu berobat sama om? Iya sama om. Wah kamu hebat juga ya katanya gitu kan. Livi dia ngomong Livi kalau misalkan ini nanti kamu nggak jadi lebih baik, saya nggak akan operasi. Tapi kalau ini bisa bikin kamu lebih baik, saya akan bantu, katanya. Gitu. Itu sih benar-benar dokter banget ya menurut Livi ya. Ada memang dokter yang Livi nggak munafik, banyak yang cari uang aja. Dan dia itu memang benar-benar dia memang mau tolong. Beda ya bang ya, kita mau tolong. Akhirnya pas dicek, emang ada pas Livi di DSA. DSA itu lumayan sakit loh. Kata orang kan kayak semut-semut aja. Coba lah kalau berani DSA. Jangan. Sakit. Iya pastilah. Sakit kayak dioperasi jatuhnya. Akhirnya memang benar ada pembuluh darah yang nyempit. Memang bawaannya nyempit di pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah Livi itu bisa pecah karena ada yang nyempit di pembuluh darah. Penyebabnya itu? Iya. Nekan. Pas Livi marah atau Livi kesal, Livi bahagia, terlalu bahagia, nekan kan dia kan. Akhirnya nekan, darah oksigen nggak masuk, semua nggak masuk. Pecah. Pecahnya tuh kan di sini pecahnya itu. Tapi sebentar Livi. Iya bang. Itu Livi dibawa ke Jakarta itu sebelumnya itu kan udah pecah kan? Udah. Nah itu berarti proses pembawaan Livi dari Jambi ke Jakarta itu sudah masih sakit itu? Udah nggak sakit, cuman ya karena nanti akan terjadi lagi. Oh sudah ditangani sama dokter di Jambi. Cuman untuk nyembuhin aja kan yang luka. Untuk yang luka aja, tapi dia nggak cari solusinya. Kita tuh butuh solusi kan bang. Iya benar, biar kita nggak sakit lagi gitu kan. Jangan gitu lagi. Nanti aku 2-3 kali kan lumayan juga ya bang. Bukan lumayan Livi, ini nyawa taruhannya. Ya kan lumayan kan. Soalnya abang bayangin lah ya, di saat kita orang lain tuh lagi bahagia-bahagianya ya, masih muda ya bang ya. Karir lagi bagus, semua lagi bagus. Hilang semua dalam waktu 1 malam kan, itu sedih loh bang. Bahkan hitungan menit ya. Iya itu tuh yang bikin Livi tuh selalu kayak, kenapa sih Tuhan, kenapa aku sih? Aku udah kehilangan orang tua. Aku udah harus cari uang buat diri aku sendiri ya. Udah cukup lah gak sih? Kenapa sih harus aku lagi gitu? Tapi di situ Livi juga belajar. Mungkin ada kesalahan yang kamu gak pernah sadarin. Dan mungkin Tuhan tuh mau nolongin kamu sih sebenarnya. Gak mungkin kan bang, Tuhan tuh bikin kita susah. Bener. Gak mungkin sih, itu yang Livi bilang. Makanya pas dokter itu bilang, Livi ternyata kamu memang ada pembuluh darah itu pecah. Dan itu bukan karena yang pecahnya itu, karena yang utamanya itu tertekan ibaratnya di pembuluh darahnya, sehingga yang kecil-kecilnya itu pecah katanya. Untung Livi, Mas pakai ngomong untung pula. Untung Livi, kalau orang lain tahu kata dokternya bilang, kamu tahu artis Gugun Gondrong? Iya benar. Kamu lihat dia sekarang, dia hidup rasa mati. Kamu tahu itu kenapa? Pembuluh darahnya pecah. Tapi sekarang udah meninggal kan? Iya, tapi kenapa pembuluh darah yang mana? Ternyata bang, pembuluh darah tuh ada banyak bang. Ada yang namanya kayak ibarat kita pohon, ada ranting, ada batang. Nah, yang bikin orang banyak meninggal pembuluh darah itu adalah batang. Nah, beruntungnya Livi yang menekan itu yang ranting. Ya yang tertekan tetap yang di batang ya bang, tapi yang pecahnya itu di ranting. Kebanyakan orang tuh udah di rantingnya pecah. Udah di batangnya. Ke batangnya dari itu maka nggak ketolong lagi. Biasanya paling seminggu udah nggak ada. Lagi. Gitu. Aduh Livi. Amin jangan sampai lah kita ya. Luar jangan biasa, mau. Tapi Livi sampai hari ini bisa tersenyum ya. Masih bisa tertawa. Sebenarnya tuh bang, kalau boleh jujur bang, kalau dibilang kecewa sekali. Kenapa? Everything I lost gitu kan. Aku
kehilangan semuanya, hope, semuanya harapan, semua kayak kita tuh punya, kayak Livi punya wish, kita tuh Livi mau nyampe di tempat tertinggi di level yang tertinggi untuk perusahaan BUMN apalagi. Lagi mengejar itu padahal. Lagi mengejar itu. Cuman karena itu Livi lupa dengan kesehatan. Nah, Livi tuh terlalu fokus ngejar karir itu tadi. Nah, ini pelajaran sebenarnya ya kan bagi kawan-kawan di luar sana yang mungkin yang emang kerjaannya memang mau ngejar karir sampai lupa istirahat. Nah, ini kan akibatnya seperti ini. Walaupun sebenarnya pembuluh darah yang pecah ini katanya memang ada faktor genetik. Cuma kita kan bisa mencegah lah ya. Bisa ya balik sih ke takdir. Iya, emang takdir. Ya, cuman kan dengan adanya cerita Livi nih, mudah-mudahan yang nonton bisa menjaga nih kesehatannya ya kan. Nah, apalagi yang sudah tahu nih ada keturunannya udah seperti itu ya kan. Ya sama-sama dijaga gitu kan. Iya Bang, cuman kalau buat Livi sih nggak bisa Bang, karena sebenarnya buat teman-teman kayak Abang orang nggak akan tahu kalau Abang nih ada pembuluh darah yang aneh, nggak ada. Itu cuman bisa dilakukan di DSA. Tapi kan nggak mungkin semua orang harus tes DSA. Iya, biasanya tuh ada pemicu kayak dokter itu. Entah kenapa orang ini nggak bisa gerakin tangannya. Oh gitu. Lemah. Kan kalau Abang pejam mata Abang kanan dan kiri ya, pas Abang naikin tangan pejam, pas dibuka tangan kita ini harusnya sama tingginya. Iya, sama tingginya. Tapi enggak. Waktu Livi sakit itu enggak, dia lebih rendah. Yang sebelah kiri atau kanan? Yang kanan. Karena kan pembuluh darah Livi itu pecah kiri, yang efeknya ke kanan. Jadi kita tuh gini, kayak misalkan Abang pembuluh darahnya pecah kanan, berarti kiri. Pasti lemah. Yang lemah. Lebih lemah. Itu udah pasti. Jadi kemarin sebelah kanan lemah semua. Iya. Sekarang kaki yang sakit sebelah kanan ya? Iya. Yang kesemutan itu selalu kanan. Gak pernah yang kiri itu gak sakit. Cuma kanan itu. Itu karena dia ngefeknya itu kayak kita main domino lah ya Bang ya. Kita main domino yang kena satu semuanya gitu. Kena ya. Semuanya ya, karena saraf kan. Iya. Itulah kalau orang kan mikirnya enak ya Livi, selalu ngomong kayak gini, enak ya Livi berobat kan mahal tuh katanya kan. Orang-orang ngomongin kan gitu, mahal ya. Enak dong katanya. Ya sekarang Livi selalu bilang gini, kalau mau tukeran aja. Aku lebih milih enak. Siapa yang ngomong enak itu? Belum ngerasain kali ya, ngomong masih bilang enak. Iya ya? Bang, karena orang tuh taunya kan Livi tuh udah bisa jalan, udah bisa gerak, udah bisa sana sini. Cuman orang nggak tahu Livi tuh udah minum obat sampai sekarang, sampai hari ini Bang. Masih 5 obat, 5 biji ya. Setiap hari. Bahkan sehari 3 kali. Kalau dulu itu sampai 10 satu hari. Buset. Sampai 11 kadang. Itu pun yang diminum banyak. 11 itu sudah semua. Buset, Livi. Sehari. Itu berapa lama kayak gitu? 1 tahun. Di tahun kedua itu baru dia agak turun. Jadi 3 misalkan 3 obat jadi 6, 3 tambah 3 6 gitu minum obatnya. Sekarang alhamdulillah cuma 5. Alhamdulillah sudah ya. Itu udah alhamdulillah. Setiap hari minum 5 obat sekarang nih. Iya. Karena gini Livi, kalau orang kan bilang Livi enak ya bisa sembuh, bisa gini. Aku enggak gini-gini. Kalian tahu enggak? Aku berobat bukan cuma dokter aku datengin. Ibarat orang pinter aku datengin semuanya Bang. Karena menurut Livi gini, kalau kata orang disuruh minum racun, aku minum. Kalau aku itu buat sembuh aku. Asal bikin sembuh ya. Dan Livi sih jujur, aku tuh bukan orang yang sempurna gitu kan. Tapi Livi selalu bilang, di saat orang mikir kita jahat, banyak banget orang yang bilang Livi itu jahat. Tapi satu hal yang selalu Livi ingat, di saat orang mikir Livi jahat, lihat Tuhan nunjukin kalau kamu tuh bukan orang jahat. Iyalah benar. Iya, buktinya kamu sakit, Rami loh yang jenguk kamu. Itu pertama. Ya. Di situ ya, udah kelihatan kenapa orang mau jenguk kamu. Karena Allah yang gerakin hati mereka kan. Iya benar. Terus bukti juga Tuhan baik itu Livi masih bisa sampai hari ini ya kan? Iya bener Bang. Dan Abang harus tahu Bang, berobat Livi kalau bisa dihitung tuh kan 200 jutaan. Iya. Tapi Abang tahu Livi cuma bayar berapa? Duit Livi sekitar 10 juta cuma yang Livi bayar sendiri. Sisanya orang. Sampai hari ini atau? Sampai hari ini 10 juta cuma Livi bayar. Itu semuanya dibantu siapa?
teman-teman di BNI waktu itu, BNI Cyber Squad namanya. Mereka bantu se-Indonesia nyumbang buat Livi itu. Buset, merinding saya ini kalau ngomong kayak gini. Terus selain itu dokter Livi itu kan harusnya yang dokter Fritz itu bayarnya bang, kalau udah pakai ring itu harganya operasinya aja tuh hampir 90 juta. Di luar obat. Di luar obat yang dimasukin ke dalam gimana ya, pembuluh darahnya itu pas kita operasi. Nah itu harganya tergantung dokter mau matok berapa, dan itu nggak di BPJS nggak cover. Jadi sekitar itu kata dokter, soalnya dokter sendiri yang nanya, ada salah satu dokter namanya dokter Febti, dia nanya, Livi kamu berapa bayar dengan dokter Fritz? Cuman 13 juta dokter. 13 juta all in? Iya. 13 juta obatnya doang? Iya. Terus dokternya bilang, Livi kok kamu murah banget, yang lain tuh dikasih mahal loh Livi, 25 juta biasanya. Kok bisa dia ngasih murah itu, kenapa? Ya itu, Livi tuh gak pernah bilang kalau Livi tuh menyedihkan gitu ya bang ya. Apalagi mereka gak tahu ya. Dan Livi juga gak pernah bilang kalau orang tuh cuma nanya, Livi orang tua kamu mana? Dan Livi akan jawab jujur lah ya bang ya, mama papa udah nggak ada. Dan tapi aku tuh bukan anak orang susah gitu kan, dan aku juga orangnya juga kerja keras ya bang, lihat lah kita tuh suka sama-sama kerjasama buat cari tim gitu kan, untuk IO atau apa kita ikut kan bang. Kan ibaratnya karena kita tuh suka dan dapat duit, ya nggak sih bang? Benar. Nah sama kayak Livi kan suka duit. Iyalah, semua orang suka duit lah ya. Ya kan suka duit, dan alhamdulillah itulah yang bikin Livi selalu semangat. Dan Livi kan berangkat ke nasional waktu itu bang, posisinya bukan lomba, sebagai news waktu itu, jadi gara-gara Cyber Squad itu. BNI Cyber Squad itu kayak sarana. Oh sarana. Kayak sarana di mana orang-orang hitsnya BNI. Wah, berarti Livi orang hits berarti kemarin. Enggak bang, tapi kan aku beruntung. Oh gitu. Karena ya gimana? Karena Livi tuh suka bikin video, dan orang tahu lah Livi suka bikin video dan sambil cerita gitu kan. Nggak pernah menang bang, jujur nggak pernah menang. Iya. Terus kok bisa sampai Livi yang mewakilin? Karena waktu itu mereka tuh mencari millennials yang waktu itu bagus, ibaratnya. Ada kriterianya lah ya? Ya ada kriterianya. Yang Livi masuk? Sewilayah, ibaratnya pertamanya kan wilayah dulu bang. Sumatera? Sewilayah tuh Palembang. Oh Palembang. 3 orang. Dari sekian banyak. Lolos tuh? Dipanggil Livi gitu. Di tahun pertama. Jadi 3 orang tadi ketiga-tiganya berangkat? Enggak? Berangkat ketiga-tiganya berangkat. Untuk jadi, kalau orang kan biasa kan lomba ya bang ya. Kami tuh jadi ibaratnya apa sih bahasanya ya, Livi tuh suka lupa ya nyebutnya ya. Itulah pokoknya sakitnya Livi ya, kalau orang nggak pernah ya guys, kalau kalian nggak pernah itulah aku kenapa suka lupa. Tapi sebenarnya tahu cuma ngomongnya nggak bisa. Itu sih bang, kalau Livi tuh di kemarin Jakarta itu kalau nggak salah namanya ya. Kalau nggak salah, dimikir kali aku ya Allah. Ya tapi luar biasa loh, Livi masih ingat semuanya. Iya kan? Ini kejadiannya sebelum kejadian Livi sakit kan? Iya. Nah, itu kan masih ingat tuh. Cuman nyebutnya itu lah bang, kayak tapi susah. Kan butuh proses berapa lama Livi bisa ingat? Livi aja kemarin gak kenal sama bang. Iya kan? Iya sih. Ini udah lumayan sih bang, tapi itulah lupa tuh, kayak Livi kayak kesel aja. Livi udah ingat. Livi tuh jadi bukan narasumber sih, lebih kayak milenialsnya BNI yang untuk ngejual produk satu. Terus yang kedua juga kita kayak campaign gitu. Campaign produk. Itu udah 2 kali Livi ke Jakarta untuk itu aja. Tuh kan memang cerdas kan anaknya. Bukan cerdas karena sih. terlalu cerdas makanya kejadian tadi itu. Nah, kalau kata teman Livi bang, satu hal. Livi kalau komputer overload dia. Nah itu karena datanya udah overload, makanya terjepit tadi itu kan. Iya kan, ada sarapnya kejepit jadinya. Iya, akhirnya restart semua bang. Iya, nggak ada, jadi sia-sia semua kan. Nah kalau kata teman Livi bang, Livi kau tuh jatuh bukan ketimpa tangga, udah jatuh ketimpa tangga ke jurang kau tuh, bukan udah lewat gitu. Iya, emang nggak semua orang bisa ngelewati masa-masa itu, Livi. Nah ya itu kan? sih bang. Jadi kalau orang mau bilang
Kalau kau mau jahati aku, coba kau pikir-pikir dulu ya. Iyalah, jelas. Ya kau belum pernah ke ICU kan? Kau coba rasakan dulu lah. Bukan cuma ke ICU kan? Itu yang ke dunia yang orang nggak pernah ke sana yang kata Livi tadi. Itu cobain aja kalau berani ya kan? Iya, Livi selalu bilang setiap orang mau jahatin Livi. Ya Allah, kalau aku ngedoain nih orang nanti takutnya nggak boleh. Dia kena terus ngerasain apa yang Livi rasain. Livi tapi saya masih penasaran Livi, cerita Livi tadi masih kepotong tuh yang 3 hari koma itu tadi tuh Livi akhirnya bisa keluar dari zona itu tuh gimana? Maksudnya saya pasti pernah saya baca cerita, baca artikel itu pasti karena kita tuh kayak di suatu padang yang luas itu kayak gitu nggak sih? Iya, kayak Livi tuh di rumah. Tapi ada rumah ya? Satu rumah, tapi nggak ada tetangga. Bayangin kosong, ladang doang kosong, semua tanah kosong. Terus di situ ada nggak yang Livi rasain apa gitu? Enggak sih, cuman Livi setiap Livi terbangun, Livi ngelihat muka-muka teman-teman Livi. Dan di situ tuh Livi selalu berdoa, Tuhan, kalau aku memang harus hidup, kasihlah aku hidup. Pada saat Livi itu yang benar-benar nggak sadar itu. Nenek kan nenek tuh sampai bilang gini, aku bukannya nggak mau bawa dia nih berobat. Nenek aku tuh sempat kayak hopeless juga sih bang, awal-awal itu karena dia ini nggak bakal bisa sembuh lah gitu. Tapi nenek bilang, tapi kalau dia bisa sembuh, jangan kan sembuh, segala obat aku cari. Gitu nenek tuh cuma ngomong gitu nah bang. Dan bener bang, Nek operasi lah Nisa. Kan waktu itu kan sadar nggak sadar. Entah kenapa Livi jawab, Nisa mau dioperasi. Dan ngejawab, iya Nek, Nisa mau dioperasi. Karena sakit banget ya. Iya sakit banget. Dan sampai Livi tuh di titik Livi begini, ya Allah aku pengen hidup. Di situ aku cuma bilang, ya Allah aku pengen hidup. Selama ini bang, aku selalu mikir, ya udahlah mati bayar dak sih, lebih gampang kebanyakan hidup. Orang di luar kan kayak gitu. Gampang kan hidup tuh dak sih bang. Cuma nggak pernah di titik itu kali ya. Livi tuh udah, ya Allah ini pertama kalinya aku selama aku hidup, aku pengen hidup. Aku pengen nengok orang-orang yang udah support aku sejauh ini gitu nah. Karena bang ada titik di mana bang kita ngerasa capek, pengen nyerah dak sih bang sama hidup ini. Benar. Dan Livi tuh sering kan nyerah dalam pekerjaan atau kalau ada masalah. Pengen nyerah. Tapi setiap Livi nak nyerah, selalu Livi ingat ada orang yang mungkin pengen di posisi Livi sekarang gitu nah. Dan itulah orang selalu banyak tanya bang sama Livi, kok Livi bisa sembuh, sedangkan orang enggak semuanya bisa sembuh kayak Livi. Itu yang bikin kita kuat ya. Dan Livi akan selalu kasih share bang. Ada satu mantan Livi, ini bukan nambahin itu ya bang. Iya. Mantan Livi ini pernah ngomong gini, nanti kamu malu cerita tentang Livi sakit ini. Tapi Livi akan bilang ke semua orang, bahkan seluruh dunia harus tahu kalau aku pernah jatuh. Iyalah. Dan aku berdiri lebih tinggi daripada aku jatuh gitu. Kalau tadi dia bilang malu, kenapa mesti malu? Iya, katanya kan malu lo Livi pernah sakit gini. Tapi Livi bilang, Livi cuma mau jawab, aku berobat ndak pakai duit kau dan ndak punya hak kau juga untuk terserah aku mau sharing pengalaman aku. Ya karena malunya itu di bagian mana? Iya, karena bukan bunuh diri. Iya. Dan juga aku bukan sengaja untuk ibaratnya bikin aku sakit. Enggak. Iya, ini emang kan itu takdir. Iya. Nah, itu takdir yang memang harus aku yang jalanin. Sekarang kita pasti ada titik kita mikir, kenapa sih tidak si Dio nih, dia ini sehat. Dia ini orang tuanya lengkap. Tapi kenapa aku? Karena ingat Livi itu yang mampu. Kan Livi yang sanggup. Sekarang di sini mantan Livi tidak sanggup kan waktu belum tentu dia mampu ngerasain itu. Dan dia juga belum mampu bertahan untuk hidup gitu kan. Iya, karena benar. Di saat kita tuh bang, antara kita hidup dan mati tuh bang, ternyata kalau orang mikir kan kalau kita mati udah beres gitu ya. Ternyata yang bikin kita sedih tuh bang, orang-orang yang berada di saat kita susah, orang-orang gitu loh yang bikin kita teringat ya. Kalau kita mati mungkin ya udah beres gitu ya, kita untuk diri kita sendiri. Tapi untuk orang lain enggak. Untuk orang lain enggak. Gitu nah. Makanya Livi dan pada saat itu Livi masih bisa berpikir seperti itu. Masih bisa pikir. Dan abang tahu enggak pas Livi koma itu, Livi sadar dan enggak sadar itu, ada teman-teman Livi kan satu kantor. Livi kan harusnya berangkat itu ke Palembang acara OJK. Harusnya jadi putra-putri OJK untuk tes. Dan temen aku itu pasangannya, kan Livi kan berpasang-pasangan ya bang, nama putra-putri. Pasangan Livi bilang, Livi tuh pengen jawab tapi nggak bisa gitu. Ih kok abang tuh udah pergi, kok aku nggak diajak gitu. Wah itu sedih. Livi ini benar-benar. Enggak tuh bang, itu saya tuh pasti merasakan betul apa yang dirasakan pada saat itu ya. Itu tuh kayak itu tuh mimpi aku.
and I lose my dreams. Iya. I lose my dreams, I lose everything dalam waktu yang aku nggak pernah pikir itu akan jadi waktu kritisnya buat aku hidup gitu loh bang. Bener. Sedihnya tuh yang mungkin orang nggak akan pernah tahu kalau kalian nggak pernah rasain. Bener kata-kata itu bang ya, kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah rasain. Tapi Livi akan selalu bilang buat teman-teman, bersyukurlah atas apa yang kalian punya hari ini. Karena aku kehilangan apapun itu, bukannya aku orang yang sangat bersyukur sih sebenarnya. Pasti adalah kita pengen ya bang ya, kayak orang begini-begini pengen lo ngejar karir. Kan Livi kehilangan semuanya bang. Setelah sakit itu pun kehilangan bang. Pas Livi lagi berusaha sehat, kehilangan orang yang kita sayang. Itu mama apa? Enggak, waktu Livi lagi sakit ini kan orang yang support Livi lah ya. Waktu itu abang tahu lah ya. Support dia hilang. Terus setelah dia hilang, kehilangan karir. Livi masih berusaha berharap Tuhan, mungkin Tuhan cuma mau mengangkat derajat Livi, tapi karirnya hilang. Harusnya Livi udah sama temen Livi. Gini ya bang, aku kerja 110, kawan aku kerja 100, tapi dia sekarang masih tetap jadi pegawai, sedangkan aku enggak. Ya gitu. Makanya suatu hal yang berlebihan itu ya sia-sia, ya kan? Itu sih ya, dan Livi yakin. Tapi satu hal bang, Livi selalu ingat, nggak kalau kita kerja 110, nggak mungkin sih orang nggak lihat. Itu pasti, cuman kan dampaknya kan ya over jadinya, tenaga kita jadi over, pemikiran kita juga over, ya kan. Benar. Ya beruntungnya bagi orang-orang yang nggak punya riwayat sakit keluarganya, jadi ya sampai saat ini mungkin di luar sana ada yang kerjanya mungkin lebih seperti yang Livi lakukan. Cuman karena ya balik kan takdir gitu kan. Berarti takdir Livi, benar kata Livi tadi bahwa kalau ke orang lain mungkin mereka nggak sanggup, tapi Livi sanggup. Iya. Iya sih, yang Livi rasain tuh Livi nggak menyerah gitu nah bang. Kaki nggak bisa gerak, oke aku berobat sana sini, sakit semua sakit aku jalanin gitu. Tapi gini Livi, mungkin jadi setelah semua yang Livi laluin, perubahan yang Livi rasain, teman-teman tetap sama atau ada yang ngejauhin kah? Jadi lebih baik. Iya. Jadi lebih baik. Alhamdulillah berarti. Iya, karena Livi tuh kan orangnya sombong bang. Sombong karena aku merasa aku udah punya segalanya bang. Kemarin aku udah punya karir, aku udah punya semua, benar-benar udah punya semua. Apa yang aku punya gitu kan bang waktu itu. Karena ya tapi teman-teman aku akhirnya yang dulunya nggak suka karena iri ya, sekarang mereka jadi lebih bersyukur. Iri karena kok selalu Livi, kenapa selalu Livi yang berangkat. Dan bahkan mungkin mereka yang sangat mensupport Livi saat ini. Iya benar. Karena mereka ngelihat hebat ya Livi bisa bertahan di saat orang lain enggak. Dan Livi nih mau kerja loh bang. Aku setelah aku sakit itu bang 6 bulan. Iya kemarin langsung kerja ya. 6 bulan 3 bulan itu langsung kerja. Off gitulah ya, kerja nggak kerja datang aja ya ngeliatin. Terus akhirnya kerja beneran, nailer lagi. Tahu lah ya bang, kalau nailer itu resikonya apa? Selisih kan, pertama selisih, terus ya pemikiran kita kan digunakan, maksudnya otaknya kembali digunakan lagi, dikuras lagi tenaganya. Tapi itu yang bagus bang. Otak kita terus digunakan, kalau nggak tuh ya kan males dia nggak kerja otaknya. Nah malah bagus, jadi Livi alhamdulillah cepat pemulihannya itu, termasuk recovery-nya dibandingkan orang-orang yang jauh ya, orang pernah lihat kan. Livi udah nailer, tau lah ya resiko kemungkinan. Alhamdulillah bang, setelah sakit nggak pernah selisih bang. Dulu selisih 1 juta, sekarang nggak pernah selisih. Itu kenapa coba? Itulah amazingnya dah bang. Padahal aku kerja juga, cuman orang kan agak lebih kayak kasihan gitu juga sih, mau ngasih Livi kerjaan berat-berat. Tapi sama baik kurang lebih akhirnya bang, 3 bulan terakhir sebelum kontrak habis itu sama aja. Udah kayak orang normal, udah nggak kayak anak Tapi cara ngitung uang segala macam itu masih tahu? Masih bisa. Cuman aku kalau abang suruh nyanyi lagu bahasa Inggris yang dulu aku hafal tuh nggak bisa lagi. Kalau ada 1, 2, 3 ya bisa. Terus sisanya yang lain-lainnya udah lupa. Yalah, tapi alhamdulillah bersyukur saat ini kita masih bisa ngobrol ya kan. Terus saya lihat tadi Livi masih kerja ya kan. Kerja itu kan pakai pemikiran tuh. Pakai pemikiran, pakai tenaga, tapi masih bisa maksimal lah ya.
kadang tuh salah juga bang, cuman kan ya kita manusia tuh ya salah, orang juga nggak ngeh juga kalau kalau Livi tuh kayak, karena orang ngelihatnya tuh normal bang. Kalau abang ngelihat Livi ya kalau orang nggak kenal dan nggak tahu Livi sebelumnya sakit mungkin nggak tahu juga kali ya. Bener-bener nggak tahu. Tapi dengan bahwa mereka nggak kenal Livi yang sekarang, yang dulu maksudnya. Karena yang dulu dengan yang sekarang pasti ada perbedaan pasti. Ada bang, followers tambah banyak bang. Kok bisa? Pas sakit itu kayaknya orang pada kepo bang. Kepo jadi followers nambah sekitar 1.000. Lumayan kan 1.000. Iya. Dikunci aja akunnya biar orang pada penasaran. Iya bang, pas udah buka wah udah 1.000 aja naik tek. Ya itu ngeponya karena sakit itu tadi. Oke Livi, benar-benar pelajaran kita emang luar biasa ya. Iya bang. Dari semua pembahasan ini sebenarnya saya benar-benar penasaran nih. Penasarannya dalam artian bahwa kita sebagai anak muda jangan sampai ya, kita lebih baik mencegah ya. Ya daripada mengobati. Nah, mengobati dengan yang seperti Livi rasain ini sakitnya pasti luar biasa. Bukan cuman sakit ya, waktu kita memang benar-benar terbuang, impian kita memang benar-benar yang seperti Livi ceritakan tadi. Semuanya harus dikubur saat ini, tapi kan sesaat ya. Ke depan kan, makanya tadi saya sempat bertanya sama Livi, ada nggak kemungkinan kita tuh memang sembuh 100%? Kalau dokter sih selalu bilang ada beberapa dokter, kan dokter Livi bilang banyak tuh, ada 5. Iya. Sampai sekarang masih komunikasi? Masih. Karena Livi tuh orangnya kan hebring lah, sampai sekarang pun masih ya bang. Sosialis lah ya. Oke. Jadi akhirnya dokternya bilang gini, Livi kamu nih kayaknya tahun depan kamu udah sembuh. Emang secara aku ngomong bener dokter, udah sembuh badannya. Tapi pemikirannya, kan pelan-pelan kan kembali normal lah ya. Iya kata dokternya itu. Progresnya kan pasti Livi rasain lah. Dokter Hendra bilang, kalau kamu mau sembuh ngaji itu obat. Itu memang benar. Kalau saya nggak bisa Livi kasih kamu obat ini, tapi kan nggak respon ke badan kamu, ya sama aja nggak kan. Yang balik lagi tuh itu Tuhan, kamu ngaji. Dan akhirnya bener bang, aku belajar ngaji. Abang bayangin aku belajar ngaji dari Iqra 1 sampai lah sekarang Iqra 6. Berarti kan udah ngeliat progres dalam waktu 6 bulan ini, udah bisa ngaji Iqra. Itu pelajaran juga tuh Livi. Iya. Bahwa kemarin kan Livi kalau nggak Livi sakit, mungkin Livi sampai saat ini mungkin nggak bakal belajar itu. Nggak bakal belajar lagi. Iya. Udah pernah ibaratnya. Iya. Cuman ibaratnya kalau kata dokter tuh Livi tuh ingatannya iyalah karena tertidur. Nah, harus bangunin. Dibangunin gimana caranya? Dibangkitkan lagi ya dibangunin. Gitu sih kata dokternya. Jadi itu sih bang. Jadi sekarang berarti masih berobat jalan. Masih berobat jalan sampai sekarang. Sebulan sekali. Sekali. Itu diperiksa? Enggak, cuma diajak ngobrol aja sekarang. Karena dokter pasti tahu ya, ini sudah kembali normal atau enggak. Paling dia, Livi coba angkat tangannya. Livi, kamu tahu ini apa? Tapi obat tetap dikonsumsi tiap hari? Minum. Setiap hari tetap harus konsumsi. Setiap hari. Kalau enggak diminum? Nanti aku tambah bodoh. Kan kalau kata orang kan obat itu kan cuman, kalau kata orang kan itu cuman ya obat itu belum tentu buat nyembuhin, sebenarnya itu cuma suges aja kata orang kan. Tapi percaya nggak percaya sih bang ya, Tuhan itu nggak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri. Ya udah. Itu saya sepakat itu. Ya jadi kan kamu minum aja obat, belum tahu hasilnya gimana. Siapa tahu melalui obat itulah sarana untuk bisa Livi sembuh ya kan. Selain daripada yang ngaji tadi, ibadah dan segala macam ya. Benar. Itu sih bang. Pelajaran luar biasa ini. Video kali ini memang pembahasannya agak sedikit saya bilang pelajarannya banyak sekali. Ya. Karena Livi mungkin di luar sana orang yang baru kenal Livi saat ini, mereka nggak tahu nih Livi ke belakangnya sudah kejadian apa aja ini, ya kan? Iya, orang nggak tahu. Livi. Oke Livi, terima kasih Livi menyempatkan waktunya ke sini. Sebenarnya panjang mau saya tanya-tanya, cuman Livinya juga nanti kalau saya tambah banyak nanti kecapean lagi gitu kan. Sekarang katanya memang nggak boleh lagi capek yang berlebihan ya. Dokter itu cuma bilang, Livi kalau kamu mau sembuh, kamu mau hidup, satu, jangan pernah marah berlebihan, jangan sedih berlebihan. Itu poin juga sih buat teman-teman ya. Kita kalau hidup, kalau marah, kalau kita sedih, jangan berlebihan. Udah setengah-setengah aja udah. Kalau senang juga nggak boleh. Nggak boleh berlebihan. Udah. Karena Tuhan kan nggak boleh yang berlebihan juga kasih bang. Benar. Nah dan benar kalau Livi masih juga begitu, kemungkinannya ya kembali lagi. Yang terakhir
udah nggak bisa balik lagi. Udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi dan udah the last gitu. Tuhan nggak akan kasih kesempatan kedua, ketiga. Itu sih. Pernah nggak Livi lupa? Nah ini kan nanya lagi nih Livi. Apa? Penasaran Livi. Pernah nggak Livi lupa pada saat Livi sedang senang nih, misalnya dapat apalah yang Livi senang, terus tiba-tiba Livi lupa, oh ya saya nggak boleh senang nih. Pernah nggak? Livi marah. Marah yang pernah. Livi tuh seringnya tuh marah. Livi tuh kan orangnya terlalu senang dan terlalu marah gitu. Emosional. Dia cepat bisa ketawanya luar biasa, marahnya juga luar biasa. Ya kalau Livi kalau udah marah, Livi selalu ingat, Nisa, siapapun itu nggak berhak mereka marahin kamu. Karena nyawa kau tuh lebih berharga. Dokternya sendiri ngomong, nyawa kau tuh lebih berharga. Kalau sampai dokter Fritz itu bilang, Livi, saya kan udah kasih kamu cincin ya. Besok kalau ada suami kamu, pacar kamu, bikin kamu sakit kepala pusing, ceraiin aja kalau suami. Kalau pusing, tinggalin. Katanya, gitu bang, bener. Ya, karena memang Livi nggak boleh lagi. Resiko. Ini benar-benar pesan untuk calon pasangan hidup Livi dan semua orang sih bang, dan semua orang yang berada di lingkungan Livi dan semua termasuk abang nih, misalnya abang dengan diri abang sendiri ya, jadi menahan emosi lah kayak gitu. Kita nggak boleh terlalu marah. Karena kita nggak tahu nih di diri kita nih ada penyakit apa gitu takutnya kan. Abang tuh kayak Livi bawaan, kita kan nggak ada yang tahu nih. Livi, ya kan abang rasa abang nggak kuat Livi. Ya, tapi kan kita nggak tahu. Jadi Livi cuma mau ngingatin daripada teman-teman kayak Livi. Soalnya banyak bang orang yang melahirkan normal ya. Dia nggak tahu kalau dia pembuluh darahnya tuh nyempit atau apa, dia nggak tahu. Pada saat dia melahirkan itu pecah pembuluh darahnya. Iya, karena dia normal melahirkannya. Jadi itu resiko juga. Jadi Livi nggak boleh melahirkan normal, nggak boleh. Udah harus di sesar. Itu udah gitu. Jadi poinnya buat teman-teman, Livi mau saranin buat teman-teman, emosinya ditahan. Livi walaupun Livi belum juga bisa kayak gitu, tapi belum sempurna itu. Tapi Livi saranin aja karena buat kehidupan kita semua, jaga kesehatan ya. Buat diri kita sendiri juga gitu. Nanti senangnya juga jangan berlebihan, jangan cuma emosinya ditahan. Nah apalagi kawan-kawan kita ya bang, abang tahu kan kalau sudah ketawa nggak pakai rem, ketawanya tuh berlebih. Nah itu yang dikurangi. Kata orang memang senang itu bagus, cuma nggak harus berlebihan juga ya. Kawan-kawan kita kayak gitu. Nah bang, ini pelajaran yang sangat-sangat berharga ini ya. Buat teman-teman. Luar biasa Livi. Jangan emosi ya, jangan marah. Jangan marah, jangan senang banget juga gitu kan. Ya. Apalagi Sopi lancip, abang tahu kan kalau lo ketawa. Supi, jangan ketawa berlebihan Supi. Dan jangan buat orang ketawa berlebihan juga Supi. Supi. Iya. Oke, berarti masih ingat sama Supi lancip ya? Bang dia tuh baik, bang dia jenguk Livi. Ya pasti baik lah dia. Dia jenguk Livi bang, itu sih seorang Sopi, dan dia ngehibur Livi. Tapi dia tuh bikin aku sakit lagi lah bang kalau dia ketawa terus. Tapi Livi orang di luar sana kan nggak tahu nih kalau Livi nggak boleh senang, nggak boleh terlalu, bukan nggak boleh senang ya, nggak boleh senang berlebihan. Itu jadi, Livi harus sering-sering ingatin tuh. Iya memang kalau misalnya, dah lah kau jangan ngajak aku ribut lah, aku malas ribut. Dah lah ya, aku malas berantem sama kawan-kawan ya. Ya mudah-mudahan melalui video ini teman-teman yang nonton bisa mendapatkan pelajaran lah ya dari perjalanan hidup Livi, ya seseorang gadis yang saat ini benar-benar sudah kehilangan hampir semua harapannya ya. Bisa dikatakan seperti itu. Karena sekarang tinggal sama nenek ya berdua. Iya. Ya walaupun kakak masih ada kan? Kakak abang masih ada, cuman kan jauh. Ya, sekarang benar-benar hidup sendiri. Aduh, memang luar biasa lah Livi ini pokoknya. Kalau mau diceritakan mungkin panjang ya. Mungkin berjam-jam episodenya, mungkin bisa part 1, part 2 mungkin ya. Oke, tapi untuk video ini sepertinya sudah cukup Livi. Iya. Cerita kita. Nanti kalau saya panjang-panjang nanti Livi lebih lagi sedih lagi ya kan? Nanti pulang teringat lagi. Sebenarnya saya nggak mau, karena Livi nanti mencoba memikirkan ulang lagi. Ini pasti sampai ke rumah pasti Livi keingat lagi nih semua ceritanya. Cuman Livi tuh memang mau sengaja biar teman-teman tahu Livi tuh nggak malu gitu. Ya, dan jangan sampai orang kejadian kayak gini. Livi tuh mau nolong orang-orang. Livi nggak bisa ngasih orang obat. Livi nggak bisa beliin orang obat. Ya udah. Pencegahnya ini. Terus misalkan banyak ada orang yang sakit juga kan, pasti nanya, Livi berobat di mana, alternatif di mana, dokter apa aja yang bagus. Ya kita membantu lah bang. Kita nggak bisa ngasih duitnya, seenggaknya kita menolong. Ya, dengan cara mencegah. Oke Livi, terima kasih sekali lagi. Ini sudah terima kasih. Saya masih tanya lagi ya, karena penasaran kali nih dengan semuanya ya. Tapi thank you Livi sekali lagi, karena kita di podcast ini adalah It's New You. Tagline-nya, it's new, sesuatu yang baru dari Livi yang orang nggak tahu, tapi melalui video ini orang pasti tahu nih tentang Livi. Iya bang. Ya sekali lagi terima kasih, jangan lupa like, subscribe. Ini Livi juga ada Instagram, siapa tahu followersnya nambah lagi. Amin. Oke terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.